Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang imunologi dasar, di mana imunologi dasar ini adalah salah satu kemampuan kognitif yang harus kalian pahami karena merupakan konsep dasar pada nantinya di tahap berikutnya harus bisa memahami bagaimana imunologi dari berbagai penyakit infeksi. Oke. Yang pertama kita harus paham dulu bahwasannya ada berbagai definisi daripada imunologi ini, di mana yang pertama imunologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari proses-proses yang dipergunakan oleh host ya, ini host ya, jadi oleh inang, biasanya itu host ini adalah manusia atau berbagai makhluk hidup untuk mempertahankan kestabilan dalam lingkungan internal atau di dalam tubuhnya bila dia dihadapkan atau dia bertemu atau dia diserang atau diinvasi oleh benda-benda asing atau patogen ya. Patogen bisa berbagai macam, bisa virus, bisa bakteri, bisa infeksi jamur misalnya seperti itu. Nah, kalau sistem imun sendiri adalah mekanisme yang dipergunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhan tubuhnya agar bisa terlindung dari berbagai bahaya yang berasal dari lingkungan hidup atau lingkungan di sekitarnya. Sementara imunitas itu adalah semua mekanisme fisiologi yang membantu tubuh kita untuk dapat mengenal benda asing, baik dia itu self atau non-self. Self itu dari dalam tubuh kita sendiri atau non-self dari luar, misalnya partikel-partikel dari bakteri. Kemudian mekanisme fisiologi supaya tubuh kita itu bisa menetralisir atau bahkan menghilangkan benda-benda asing yang menginvasi tubuh kita, kemudian dilanjutkan dengan memetabolisme benda asing tersebut tanpa menimbulkan kerusakan jaringan di tubuh kita sendiri. Ini adalah perbedaan daripada definisi imunologi, sistem imun, dan imunitas. Perkembangan imunologi berkaitan juga dengan pengetahuan fungsi sistem imun, di mana secara perlahan fungsi sistem imun itu tidak hanya sebatas hanya sebagai pertahanan saja, tetapi bisa juga sampai menyangkut tentang hemostasis ya, di mana hemostasis ini merupakan keseimbangan di dalam tubuh ya, yang sifatnya endogen atau eksogen, dan ini nantinya berfungsi untuk menghilangkan sel-sel yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Atau fungsi sistem imun ini juga untuk mengawasi atau pengawasan eh, di mana kalau terjadi suatu kerusakan atau invasi benda asing sehingga dia sudah diawasi, maka selanjutnya dieliminasi sel-sel yang mutasi atau sel-sel yang mengalami gangguan dari ya, halo. Yang di-share mereka. Kenapa? Mana aku kan nggak tahu. Kak, di mana filenya? Kenapa? Rika, ada apa? Ada Kak Cut sama Heni, dokter baru masuk. Oh gitu, kirain ada apa. Oke, lanjut ya. Ya, baik dokter. Selanjutnya, Rik, nanti kalau ada yang masuk lagi terus ribut langsung di itu ya, di mute ya, kan kamu jadi hostnya ya. Soalnya ini saya rekam. Baik dokter. Nah, lanjut. Prinsip utama daripada respon imun itu sendiri adalah yang pertama untuk eliminasi mikroba ya melalui sistem imun alami dengan menggunakan mekanisme non spesifik ya. Jadi kalau sistem imun alami dia menggunakan mekanisme non spesifik. Nanti kalau sistem imun adaptif ya dia menggunakan mekanisme yang spesifik ya. Kemudian sistem imun alami ini nanti memberikan sinyal ya atau dia bisa nanti pada akhirnya mengaktifasi sistem imun adaptif untuk
menyiapkan berbagai respon imun dengan segala jenis sitokin-sitokinnya seperti itu. Kemudian sel-sel sistem imun adaptif melakukan pengenalan secara spesifik terhadap antigen, kemudian memobilisasi mekanisme-mekanisme yang bisa menghilangkan atau mengeliminasi mikroorganisme yang invasi tubuh kita. Sistem imun adaptif juga menghasilkan sel memori agar bisa berespon pada antigen atau bila terpapar bakteri atau virus atau patogen di paparan kedua nantinya. Kemudian respon imun juga bersikap toleransi terhadap antigen yang berasal di dalam tubuh kita sendiri atau self antigen. Nah, sistem imun itu sendiri terbagi menjadi dua, ya, secara umum terbagi menjadi dua. Ada sistem kekebalan tubuh bawaan yang kita kenal dengan innate immune system, di mana sistem imun kekebalan ini atau kekebalan tubuh bawaan ini dia sifatnya non-spesifik, ya, respon imun non-spesifik sudah ada dari sejak kita lahir dan ini merupakan pemberian dari Yang Maha Pencipta. Kemudian dia akan memberikan perlindungan non-spesifik terhadap mikroba atau benda asing yang menginvasi tubuh kita. Kemudian sistem imun juga yang kedua terbagi menjadi sistem kekebalan tubuh adaptif atau adaptive immune system, di mana ini sama nantinya akan memberikan respon spesifik dan dia akan memberikan perlindungan secara spesifik terhadap mikroba. Jadi harus dipahami bahwasanya sistem imun terdiri dari dua, ya, sistem kekebalan tubuh bawaan atau alami atau innate immune system dan sistem kekebalan tubuh adaptif atau adaptive immune system yang dimana nanti yang innate akan memberikan respon non spesifik dan yang adaptif akan memberikan respon yang spesifik, ya, satu non spesifik satu spesifik. Nah, yang innate immune system dan adaptive immune system ini nantinya akan terdiri dari 3 mekanisme pertahanan. Ada lini 1, lini 2, dan lini 3, dan ini yang akan kita bahas nantinya. Dimulai dari kekebalan alami atau bawaan, nantinya akan memberikan respon imun non-spesifik. Jadi non-spesifik ini namanya respon imun, ya. Jadi respon dari kekebalan alami ini namanya respon non-spesifik dan dia nanti memiliki 3 mekanisme pertahanan. Kita awali dengan pertahanan lini pertama, di mana pada lini pertama atau lini awalnya ini adalah merupakan sistem kekebalan tubuh bawaan. Jadi mekanisme pertahanan lini pertama itu diperankan oleh sistem kekebalan tubuh bawaan atau innate immune system. Innate immune system itu terdiri dari 3, ya. Ada barrier fisik, ya, itu seperti kulit, ya, mukosa, gusi atau gingiva dan silia. Kemudian sistem kekebalan tubuh bawaan atau innate immune system terdiri yang kedua adalah barrier kimia seperti saliva, keringat, ya, sebum yang dihasilkan dari kelenjar lemak, kemudian air mata, kemudian lisozim, enzim pencernaan, laktoferin dan urin. Dan yang ketiga adalah bioflora. Jadi flora-flora normal yang terdapat di dalam tubuh kita. Mekanisme pertahanan lini kedua itu masih diperankan oleh sistem kekebalan tubuh bawaan. Dia terdiri dari fagositosis, inflamasi, dan demam. Ya. Jadi yang lini pertama tadi itu terdiri dari barrier fisik, kimia, dan bioflora. Kemudian lini kedua ini adalah terdiri dari fagositosis, inflamasi, di mana inflamasi nanti diperankan oleh sel imun non-spesifik seperti makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil, dan mediator-mediator kimia yang dilepaskan oleh sel-sel fagositosis ini, seperti interleukin 1, interferon, dan komplement. Dan yang ketiga adalah demam. Mekanisme pertahanan lini ketiga itu diperankan oleh sistem imun adaptif yang memberikan respon imun secara spesifik, ya. Sistem imun adaptif ini atau mekanisme pertahanan lini ketiga ini dia akan memberikan perlindungan jangka panjang bagi tubuh kita terhadap serangan mikroba, ya.
Sistem imun adaptif ini terdiri dari dua macam sel, yaitu sel T dan sel B. Di mana sel T dia memerankan imunitas seluler dan sel B dia berperan pada imunitas humoral yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Nah, fagositosis ya, ini merupakan pertahanan lini kedua tadi ya. Dan yang akan saya terangkan di sini bagaimana fagositosis itu bisa terjadi. Yang pertama dimulai dari pengenalan atau recognition. Jadi mikroba, ini mikroba atau partikel atau mikroba atau benda asing ya atau patogen, dia punya partikel yang sifatnya non self. Kemudian partikel ini bisa dikenali oleh sel imun kita. Andi dulu ya. Di mute Icut. Cut, di mute dulu. Cut, di mute dulu ya. Nah, pengenalan mikroba ini karena dia ada partikel-partikel asing yang kita sebut dengan non-self, ini dikenali oleh sel imun kita. Kemudian pergerakan dari sel fagositik, ya, sel fagositik dari seperti makrofag, dia akan menuju mikroba, ya, ini partikel mikroba, misalnya ini ada partikel lagi, setelah dikenali, maka sel fagositik kita seperti makrofag menuju mikroba, ya, menuju mikroba ini karena mikroba ini mengandung dinding selnya, misalnya ada berbagai macam lipopolisakarida sehingga menciptakan suatu zat yang kemotaksis, ya. Kalau dia ada suatu zat yang zat kimiawi seperti lipopolisakarida sehingga menggerakkan sel fagosit kita untuk mendekati ya partikel non self atau mikroba tersebut, ya. Dan ini yang disebut dengan kemotaksis. Sel fagositit kita atau makrofag bergerak ya mendekati partikel non self atau mikroba yang mengandung yang dinding selnya itu terdiri dari lipopolisakarida. Kemudian yang ketiga, setelah dikenal, setelah dia bergerak mendekat, akhirnya dia melakukan adesi atau perlekatan dari mikroba dengan melalui reseptor yang ada di permukaan sel fagositik ya. Setelah dilekati kemudian ditelan atau diingesti atau penelanan, ingestion atau internalisasi. Setelah ditelan, ini ditelan, yang keempat ditelan, maka akan terjadi fusi ya, penggabungan, akan bergabung dengan granul-granul yang mengandung enzim lisosim ya, di mana ini ada enzim lisosim ini akan melisiskan. Jadi enzim lisosim ini dia sifatnya mencernakan ya, mencernakan, jadi dia akan menguraikan partikel atau mikroba tersebut sehingga akan melisiskan bakteri tersebut. Ini yang disebut fagositosis ya, untuk mengeliminasi makroba. Kemudian fagonya bergabung dengan enzim lisosim tadi sehingga terbentuk fagolisosom dan akhirnya bisa membunuh, killing dan menelan mikroba tersebut ya. Ini yang disebut dengan tahapan fagositosis. Nah, fagositosis ini diikuti dengan diferensiasi dari sel fagositik ya, atau makrofag itu menjadi APC. APC itu antigen presenting cell. Nah, mekanisme diferensiasinya dari sel fagositis ini atau makrofag menjadi APC itu bagaimana? Yang pertama ada beberapa tahapan di mana mikroba mengandung bahan-bahan antigen. Jadi mikroba kan tadi sudah memakan atau sel fagositik atau makrofag tadi sudah memakan atau memfagosit mikroba yang mengandung bahan-bahan antigen ya, antigen, dan setelah terjadi internalisasi ya sudah diingesti oleh makrofag, mikroba tersebut akan berfusi ya, bergabung dengan enzim-enzim yang ada di dalam makrofag, enzim lisosom salah satunya, sehingga membentuk fagolisosom sebagaimana gambar sebelumnya. Enzim lisosom tersebut akan melisiskan mikroba dan memisahkan antara bahan-bahan yang bersifat antigen dengan yang tidak ya. Bahan yang antigen tersebut akan berikatan dengan
Maillard histocompatibility yang berada di dalam sel, biasanya itu MHC kelas 1, dan diekspresikan ke permukaan menjadi kompleks MHC antigen MHC, ya. Kemudian ini ya, fragmen daripada antigen dipresentasikan di permukaan APC, ya. Kemudian bahan yang non antigenik yang dikeluarkan dibersihkan oleh retikulum endoplasma sistem, ya. Nah, sel yang mempresentasikan antigen sudah memakan antigen di dalam tubuhnya, ya, bersama-sama dengan MHC tadi, ya, akan disebut sebagai kompleks antigen MHC, ya, dan disebut juga dengan APC. Jadi kalau dia sudah makan mikroba, kemudian berfusi menjadi dengan enzim lisosom, difagositosis menjadi fagolisosom, kemudian ditangkap oleh MHC kelas 1 yang berada di dalam sel, diekspresikan keluar sel, itu yang dinamakan dengan APC, ya. Nah, sel ini berada di perifer, ya, di perifer itu yang di pinggir-pinggir, ya, berada di perifer, kemudian dia masuk ke pembuluh limfe menjadi dari saluran aferen pembuluh limfe masuk ke limfonod, ya, masuk ke limfonod terdekat dari tempat dia terinfeksi, kemudian dia akan memulai aksi dari imunitas spesifiknya, ya. Nanti di situ dia akan mengaktifasi sel T atau sel B, ya. Jadi diulangi lagi, dari fagositosis ini setelah dia memfagosit mikroba di dalam tubuhnya, dia akan ditangkap oleh MHC kelas 1 untuk kemudian diekspresikan keluar menjadi kompleks APC MHC kelas 1, dan ini nantinya akan dibawa ke saluran pembuluh limfe aferen masuk ke limfonod untuk mengaktifasi sel T dan sel B yang ada di sana. Ya, lanjut. Nah, sel yang berperan pada eliminasi mikroba dikenal sebagai sel imun non-spesifik, ya. Jadi sel imun non-spesifik ini adalah sel yang berperan pada eliminasi mikroba, ya. Dia terdiri dari 2 jenis sel, satu granulosit dan yang agranulosit. Artinya kalau granulosit ini yang bergranul di dalamnya, di mana kita lihat morfologi daripada sel tersebut, misalnya yang golongan granulosit itu adalah eosinofil, neutrofil, dan basofil, di mana di dalamnya ini banyak sekali granulnya, ya. Ada juga yang dari jenis agranulosit, artinya dia kalau dari struktur tubuhnya itu tidak ada granul, ya. Contohnya adalah monosit dan makrofag. Eosinofil merupakan bagian dari sel imun non-spesifik dan dia sangat berperan terhadap kejadian alergen dan parasit. Ya. Sementara basofil dia berada di dalam darah kita dan dia akan melepaskan sitokin yang namanya atau mediator kimia yang disebut dengan histamin pada kondisi trauma, dan dia akan bereaksi bila terdapat infeksi dan bisa berespon terhadap alergi. Histamin ini nanti dia akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, meningkatnya aliran darah ke arah infeksi, dan akan merekrut, ya, memanggil sel-sel leukosit lainnya atau PMN lainnya. Selanjutnya adalah neutrofil, di mana dia merupakan sel imun non-spesifik dan dia berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari material asing. Dia merupakan sel yang termasuk sel pertama sekali berperan pada kondisi infeksi atau trauma. Fungsi utama dari neutrofil adalah untuk melakukan fagositosis dan mencerna mikroba yang menyerang. Sama seperti tadi yang di awal saya sampaikan penjelasan tentang fagositosis yang saya contohkan dengan makrofag, ya. Neutrofil ini berumurnya pendek sekali, bisa maksimal 8 hari, dan dia kalau ada infeksi maka dia akan membentuk pus atau piogen, terutama kalau diinfeksi oleh bakteri Streptococcus pyogenes. Lanjut, monosit dan makrofag ini masuk ke dalam golongan A, sel-sel yang agranular, artinya
struktur tubuhnya itu tidak bergranul, ya, dia termasuk golongan sel imun yang non spesifik, ya. Monosit itu dia beredar di dalam darah kita, kemudian dia kalau migrasi ke jaringan, maka dia disebut dengan makrofag. Jadi kalau ada pertanyaan makrofag, cikal bakal makrofag itu apa? Dia berasal dari monosit, ya, di dalam pembuluh darah kita. Nanti kalau dia migrasi ke jaringan-jaringan tertentu, baru disebut dengan makrofag. Apa fungsi makrofag pada sistem kekebalan tubuh non spesifik? Yang pertama tadi adalah fagositosis, itu fungsi utamanya. Kemudian dia menghasilkan zat-zat kimia atau mediator kimia seperti sitokin sebagai sinyal, ya, terhadap sel imun lainnya. Dan dia juga bertugas untuk menyajikan informasi tentang mikroba asing atau antigen pada sel T yang kita kenal dengan APC, antigen presenting cell. Monosit yang bermigrasi ke jaringan tertentu diberi nama untuk lokasi mereka dalam tubuh, ya. Misalnya kalau dia migrasinya ke alveoli nanti disebut dengan makrofag alveolar, seperti itu. Nah, kalau dia nanti migrasinya ke hepar, dia kita kenal dengan sel Kupffer. Kalau dia migrasi ke kulit atau mukosa, dia dikenal sebagai sel dendritik atau sel Langerhans. Kalau ke otak, dia dikenal dengan sel mikroglia. Sebenarnya sel-sel ini berasal dari monosit, ya, yang bermigrasi ke jaringan sehingga pada jaringan-jaringan tertentu dia akan memiliki nama-nama yang berbeda. Ya. Kita masuk ke respon imun spesifik atau adaptif, ya. Respon imun adaptif, ya, dia akan memberikan respon imun yang spesifik, ya, terdiri dari dua, ada respon imun seluler dan ada respon imun humoral. Respon imun spesifik, ya, kita ketahui bersama tadi di awal ada lini pertahanan pertama, lini pertahanan kedua, dan ada lini pertahanan ketiga. Nah, lini pertahanan ketiga ini adalah diperankan oleh respon imun spesifik dan akan terjadi bila respon imun non spesifik tidak ada kuat, ya. Kemudian infeksi berlanjut, maka tubuh kita berusaha mempertahankan proses infeksi tersebut, melawan infeksi tersebut melalui respon imun spesifik sehingga disebut sebagai lini pertahanan ketiga. Nah, sel-sel yang berperan pada respon imun spesifik ini yaitu yang pertama makrofag, ya, tetap makrofag di mana dia pada awalnya melakukan fagosit, kemudian sudah memfagositosis mikroba disebut dengan sebagai APC, antigen presenting cell, agar bisa dikenal oleh limfosit T. Selanjutnya, sel-sel pada respon imun spesifik ini adalah sel T helper. Nanti dia akan memproduksi mediator sitokin dan juga mengaktifasi sel efektor dan sel T memori. Ya. Kemudian ada sel sitotoksik, dia berfungsi mengeliminasi sel yang terinfeksi dan juga berperan pada sel tumor. Ada sel T regulator atau supresor dan juga ada sel B yang memproduksi antibodi. Kita lihat pada gambar ini di mana ini adalah makrofag, ya, makrofag. Kemudian ada mikroba, ya, makrofag memfagositosis atau menelan mikroba, di mana mikroba ini memiliki partikel non-self yang dikenali oleh makrofag, ya, difagositosis. Kemudian makrofag melalui bantuan daripada MHC, ya, MHC kelas 1 karena MHC-nya di endogen, maka sebentar ya. MHC. Ya, MHC kelas 1 nantinya akan mengekspresikan ke permukaan menjadi APC MHC kompleks, dan dia akan melepaskan interleukin 1, ya. Jadi sudah menjadi APC dan melalui MHC kelas 1 diekspresikan ke permukaan dan dia akan melepaskan interleukin 1 untuk menstimulasi sel T helper, ya. Menstimulasi sel T helper melalui
pengenalannya melalui TCR, T-cell receptor, ya. Sel T helper sudah teraktivasi, maka dia akan melepaskan interleukin 2, ya, untuk sebentar, dia akan melepaskan interleukin 2 untuk menstimulasi dirinya sendiri dan atau melakukan ya diferensiasi daripada sel T itu sendiri untuk terus membentuk sel T helper dan menghasilkan sitokin. Selain itu dia juga akan melepaskan interleukin 4 ya untuk menstimulasi ini sel B ya menjadi sel plasma agar melepaskan antibodi ya. Dan ini berperan nantinya pada imunitas humoral. Nah, sel B ini juga nanti akan menghasilkan sel B memori. Ya, jadi sel B ini selain dia berperan sebagai sel plasma yang menghasilkan antibodi, nanti dia juga akan menghasilkan sel B memori. Sel B memori ini nanti akan berfungsi pada paparan kedua. Jadi kalau dia terpapar dengan mikroba yang sama, maka sudah langsung dipertahankan oleh antibodi yang sudah terbentuk pada paparan awal. Lanjut ya. Nah, respon imun spesifik ya. Dimulai dari perkenalan mikroba tadi ya, kemudian atau benda asing, dia memiliki molekul antigen, partikel antigen yang nanti oleh tubuh kita itu dianggap non-self, partikel non-self, dan kemudian dikenal oleh TCR, T-cell receptor, ya, maaf, setelah dianggap sebagai partikel non-self, maka antigen ini difagositosis ya dimakan oleh makrofag misalnya dan dianggap sebagai antigen presenting cell ya. Setelah berikatan dengan MHC kelas 1 yang berada di dalam sel tersebut, dia diekspresikan ke permukaan mengaktifasi sel T dan dia berjalan melalui pembuluh limfoefren masuk ke limfonodus ya. Di sana dia akan mengaktifasi sel T dan sel B yang berada di limfonodus, di mana sel T dan sel B ini awalnya adalah dari pembuluh darah ya masuk ke sel T dan sel B ini awalnya migrasi dari pembuluh darah melalui HIV ke lymph node ya. Kemudian APC ini ya berkomunikasi dengan sel T ya, sel T dan sel B untuk menghasilkan interleukin 2 dan interleukin 4 tadi ya sudah digambar sebelumnya di mana interleukin 2 untuk menstimulasi sel T yang ada di lymph node dan interleukin 4 untuk menstimulasi sel B ya supaya nanti sel B-nya menjadi sel B yang imunokompeten yaitu bisa melepaskan atau menghasilkan antibodi atau imunokompeten menjadi sel B memori ya. Kalau sel T tadi melalui interleukin 2 ya, jadi sudah menjadi APC, kemudian dia berjalan ke limfonode, di limfonode dia mengaktifasi atau berkomunikasi dengan sel T dan sel B melalui interleukin. Kalau sel T interleukin 2 ya, dia melalui interleukin 2 sel T-nya menjadi sel T imunokompeten ya, menjadi sel T sitotoksik misalnya nanti ya, ada di slide selanjutnya. Dan melalui interleukin 4 dia akan mengaktifasi sel B menjadi sel B imunokompeten ya. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran di mana untuk membentuk atau menghasilkan sistem imun adaptif ya atau dengan respon imun yang spesifik tubuh itu perlu waktu ya di mana mulai dari jam 0 jam 0 waktu sampai dengan 12 jam itu yang berperan adalah innate immunity ya atau lini mekanisme pertahanan pertama tadi ya. Kemudian lanjut
hari pertama hingga hari selanjutnya sesuai dengan masa inkubasi virus atau patogen, itu yang berperan adalah adaptive immunity, ya, di mana adaptive immunity ini nanti diperankan oleh aktivasi limfosit T dan limfosit B, ya. Di sini kita bisa lihat di mana mikroba yang difagositosis oleh awalnya dipertahankan oleh epithelial barrier, tadi ada di slide kedua kalau tidak salah saya, di mana epithelial barrier ini merupakan sistem imun non-spesifik yang diperankan oleh kulit kita. Kemudian kalau ini mikrobanya mampu menembus epithelial barrier, maka dia akan berhadapan dengan sel fagositik, salah satunya adalah makrofag, ya, difagositosit oleh makrofag, kemudian melalui MHC kelas 1 dia akan berikatan, ya, menjadi kompleks MHC kelas 1 dan antigen sebagai APC, ya, antigen presenting cell. Antigen presenting cell ini akan mengaktifkan, ya, bila antigen presenting cell ini tidak mampu mengeliminasi mikroba yang menginvasi, maka dia akan mengaktifasi adaptive immunity yang diperankan oleh sel T dan sel B. Respon imun humoral, ya, dengan adanya stimulus yang di awal tadi, seseorang akan memiliki antibodi agar dia bisa tahan terhadap invasi mikroba pada kali kedua. Ini difungsikan atau diperankan oleh respon imun humoral, di mana respon humoral ini diperankan oleh sel B. Sel B berasal dari sel induknya itu di dalam sumsum tulang. Jadi sumsum tulang kita itu memproduksi sel B, ya. Kemudian kalau dia matur, dia akan menjadi sel plasma, atau kalau dia teraktivasi dia akan, atau imunokompeten, ya, istilahnya, dia akan menjadi sel plasma. Kemudian dia akan menghasilkan satu jenis antibodi, ya. Umumnya dia menghasilkan antibodi IgD atau IgM, ya. Sel B dia akan menerima sinyal interleukin 4, ya, dari sel T helper yang sudah teraktivasi oleh makrofag melalui kompleks MHC antigen, ya. Maka dia akan terus melakukan pembelahan sel dengan cepat. Dia akan melakukan diferensiasi dan menjadi sel B imunokompeten, ya. Sel B imunokompeten itu adalah sel plasma dan sel memori. Nah, sel B yang sudah imunokompeten ini akan menghasilkan antibodi, ya, sesuai dengan invasi daripada mikrobanya. Terjadi ikatan antara antibodi dengan antigen, ya. Kalau sudah berhasil diikat, ya, kalau sudah berhasil terjadi ikatan antibodi antigen, maka kompleks antibodi antigen ini akan dieliminasi, dihilangkan oleh retikulum endoplasma system dan komplement di dalam tubuh kita, sehingga dia bisa hilang, ya, infeksi tersebut bisa hilang. Kemudian keseimbangan proses ini juga diatur oleh T regulator. Respon imun seluler atau kita kenal dengan istilahnya cell mediated immunity, di mana dia akan menghancurkan mikroba intrasel yang tidak dapat dijangkau oleh antibodi, ya. Pada respon imun seluler, mikroba tidak berada lama, ya, atau mikroba tidak berada di dalam sirkulasi, ya. Saya ulangi, pada respon imun seluler, mikroba tidak berada di dalam sirkulasi, namun dia berada di dalam sel target sehingga mikroba tersebut tidak bisa dijangkau oleh antibodi, ya. Nah, sel T ini dia berasal dari sel induk di dalam sumsum tulang, kemudian dia bermigrasi ke timus. Di timus ini dia melakukan diferensiasi sehingga menjadi sel T yang memiliki reseptor yang kita kenal dengan TCR atau T sel reseptor, kemudian dia bersirkulasi atau dia berada di dalam sirkulasi, ya. Nah, ketika makrofag memfagosit partikel atau mikroba, kemudian dia menjadi antigen presenting cell,
dan dia mengaktifasi sel T. Nah, sel T ini akan melepaskan sitokin, ya, tadi itu sitokin IL-2, ya, agar sel T berdiferensiasi dan berproliferasi menjadi sel T imunokompeten, ya. Sel T imunokompeten itu terdiri dari sel T helper, sel T sitotoksik, dan sel T regulator, serta sel T memori yang berfungsi. Sel T memori ini berfungsi pada nantinya kalau dia terpapar pada paparan kedua. Sel T sitotoksik, dia berperan atau bertugas untuk mengenali sel yang terinfeksi dengan kompleks MHC kelas 1 antigen. Ya, karena nanti ada kompleks MHC kelas 2 lagi, ya. Jadi sel T sitotoksik atau TC dia bertugas untuk mengenali sel yang terinfeksi dengan kompleks MHC kelas 1 antigen. Dan sel T sitotoksik ini dia nanti akan melepaskan perforin yang merusak dinding sel target, ya. Sel target itu adalah sel yang sudah memakan mikroba atau kita kenal dengan APC. Jadi dia akan merusak dinding tersebut, dinding sel tersebut melalui perforin dan melalui granzim. Nah, kalau dia sudah melepaskan granzim ini, maka sel target itu akan lisis atau hancur sehingga infeksi tidak meluas. Ini adalah perbedaan respon imun humoral dan seluler, ya, di mana pada gambar ini kita bisa melihat perbedaan antara respon imun humoral dan seluler. Antigen akan berikatan dengan MHC kelas 2, ya, pada makrofag. Antigen akan berikatan dengan MHC kelas 2 pada makrofag karena dia di eksogen, jadinya ini ya di permukaan MHC kelas 2, kemudian dia diekspresikan sebagai kompleks MHC kelas 2 di permukaan APC. Saya ulangi, antigen dia berikatan dengan makrofag atau dimulai dari antigen akan berikatan dengan MHC kelas 2 makrofag, kemudian diekspresikan sebagai kompleks MHC kelas 2 di permukaan APC menjadi kita kenal dengan antigen MHC kompleks. Ya. Antigen MHC kompleks ini akan masuk ke limfoid melalui pembuluh aferen, ya. Dia akan berkomunikasi dengan sel T, ya. Sel T yang sudah teraktivasi akan menghasilkan interleukin 4, ya. Dia akan menghasilkan interleukin 4 untuk menstimulasi sel B efektor atau imunokompeten dan sel B memori. Ya. Sel B imunokompeten ini atau sel B efektor akan menghasilkan antibodi, ya, atau sel B memori, sel B efektor ini dikenal dengan sel B imunokompeten atau sel plasma. Nantinya sel plasma yang akan melepaskan antibodi di dalam sirkulasi. Dan sel B memori ini nanti akan berperan kalau dia terpapar lagi pada paparan kedua. Gambar yang kedua, yang sebelah kanan, ini adalah ikatan atau kompleks APC dengan antigen MHC kompleks, ya. Dia akan nantinya melalui pembuluh limfe aferen masuk ke limfonod dan berkomunikasi dengan sel T, ya. Dia akan mengaktifasi sel T menjadi sel T imunokompeten, ya. Kita kenal dengan sel T sitotoksik dan sel T memori. Sel T sitotoksik masuk ke sirkulasi di jaringan dan dia akan menuju sel target
atau sel yang terinfeksi. Sel target dengan mikroba di dalamnya akan mengekspresikan MHC kelas 1 ya, melalui ekspresi itu akan dikenali oleh sel T sitotoksik tadi dan sel T akan melepaskan perforin dan granzim untuk melisiskan sel tersebut sehingga sel target lisis dan menjadi hancur. Ini sama sebenarnya dengan yang tadi di mana antigen nantinya akan mengaktifasi difagositosis oleh makrofag, kemudian APC makrofag yang sudah memfagositosis mikroba akan berkaitan dengan MHC kelas 1 menjadi kompleks MHC antigen dan dia akan mengaktifasi sel T. Nanti sel T akan menjadi sel T sitotoksik dan sel T memori. Kemudian dia juga akan dari sel T ini juga akan mengaktifasi sel B. Sel B nanti akan setelah teraktivasi menjadi sel B imunokompeten, menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma nanti akan melepaskan antibodi dan dia berada di dalam sirkulasi. Ini adalah perbedaan respon imun spesifik dan non-spesifik, di mana kalau non-spesifik itu dia alamiah, dia merupakan pertahanan terdepan, ya, primer, kemudian untuk semua mikroorganisme, dan ini sudah ada sejak kita lahir, terdiri dari fisik, mekanik, biokimia, humoral, dan seluler, ya. Sel utama yang berperan pada sel imun non-spesifik ini adalah fagosit, sel natural killer atau NK cell, dan sel T. Ya, ini bukan sel K. Kemudian ada molekul-molekul yang berperan pada respon imun spesifik, molekul-molekul kimia seperti lisozim, komplement, CRP, dan interferon. Interferon ini juga dihasilkan oleh sel-sel utama, ya, sel utama yang berperan pada imun non spesifik. Kalau respon imun spesifik itu adalah disebut juga sebagai adaptive immunity atau acquired atau ini yang didapat. Dan nantinya ini akan menghasilkan memori, ya, sel memori yang menjadi sekunder daripada infeksinya. Jadi kalau hasil produknya dari suatu infeksi nanti ada sel memori dan dia merupakan sistem pertahanan sekunder. Ini terbentuk kalau ada mikroorganisme yang merangsang, ya. Jadi dia spesialistik ya untuk jenis-jenis mikroorganisme yang tertentu. Jadi respon imun spesifik ini akan dihasilkan kalau dia dirangsang oleh mikroorganisme tertentu, ya. Nantinya akan terbentuk kompleks antigen antibodi atau antigen dengan sel T, ya. Dia terdiri dari 2, humoral dan selular, dan sel utama yang berperan adalah limfosit, ya, nanti bisa limfosit T dan limfosit B, dan ada molekul kimiawi yang dihasilkan seperti antibodi dan sitokain. Nah, ini sama, tapi merupakan rangkuman dari yang kuliah yang sudah saya jelaskan di atas tadi, di mana pertahanan host itu terdiri dari 2, ada innate dan ada acquired atau adaptif, di mana innate ini first line-nya, ya, diperankan atau first line-nya ini diperankan oleh physical barriers, chemical barriers, dan komponen genetik. Kalau second line pertahanan keduanya ada respon-respon inflamasi, interferon, ya, fagositosis yang sudah saya jelaskan, dan komplement. Pada acquired atau yang spesifik atau yang didapat ini merupakan lini pertahanan ketiga. Ya. Dia bersifat aktif, ya, terhadap infeksi atau pasif yang diperankan oleh antibodi, dan nantinya akan menghasilkan antibodi diperankan oleh sel B, dan sel-sel lainnya yang berperan adalah sel T, sel aksesoris, dan sitokain juga akan berperan pada third line defense ini atau mekanisme lini pertahanan ketiga. Unsur-unsur yang berperan pada sistem imun itu yang pertama adalah sistem limforetikuler, kemudian antigen atau imunogen, imunoglobulin atau antibodi, Maillard histocompatibility antigen atau MHC atau
human leukocyte antigen, ya, kemudian komplement dan sitokin. Keenam unsur ini, ya, masing-masing akan berinteraksi melalui molekul permukaan, ya, terjadi suatu ikatan, nantinya akan terjadi kompleks, ya. Salah satunya contohnya adalah kompleks antigen antibodi. Jadi ini adalah 6 unsur yang berperan pada sistem imun tubuh kita. Sistem limforetikuler, ya, di mana terdiri dari 2, satu jaringan atau organ, kemudian ada juga yang dari unsur seluler. Kalau yang dari unsur jaringan dan organ itu terbagi 2 lagi. Jadi ada organ limfoid primer dan ada organ limfoid sekunder, ya. Organ limfoid primer ini diperankan oleh sumsum tulang dan timus, ya, di mana organ limfoid primer ini dia adalah organ yang menghasilkan atau memproduksi sel T dan sel B. Sementara organ limfoid sekunder adalah tempat terjadinya respon imun, ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, komunikasi sel T, sel B dan kompleks MHC dan APC itu terjadi di lymphonodes terdekat dari tempat infeksi, atau bisa terjadi di limpa, atau bisa terjadi di mouth, ya, mucosal activated lymphoid, ya, atau GALT. GALT ini gut atau usus, ya, associated lymphoid retikuler, atau T ini saya lupa ya apa ya kemarin. Nah, kemudian lanjut ke unsur seluler. Seluler itu terdiri dari beberapa sel seperti limfosit T dan B, sel plasma, sel natural killer, ya, sel fagosit, ya, atau sel fagosit mononuklear seperti makrofag dan APC. Kemudian ada sel PMN polimorfonukleal yang terdiri dari neutrofil, basofil, eosinofil dan mastosit, dan juga ada trombosit. Nah, ini adalah sistem limforetikuler yang berperan pada sistem imun tubuh kita. Ya. Balik lagi ke sini, jadi ada 6 unsur yang berperan pada sistem imun. Yang pertama, sistem limforetikuler itu terbagi menjadi ada yang unsur dari organnya, ada yang unsur dari selnya. Unsur dari organnya ada yang bertugas untuk memproduksi, ada yang bertugas untuk mengaktifasi, ya, tempat respon imun itu terjadi. Ini disebut dengan organ limfoid sekunder. Timus, ya, ini adalah human lymphoid system, di mana organ limfoid primer itu adalah timus dan sumsum tulang, di mana timus tempat sel T mengalami diferensiasi menjadi sel T imunokompeten, ya. Kemudian kalau sumsum tulang itu adalah tempat diproduksinya sel T dan sel B. Organ limfoid primer, ya, berfungsi untuk menyiapkan sel-sel limfosit agar punya kemampuan bisa mengenali atau rekognisi, ya, self dan non-self partikel. Ya. Jadi organ limfoid primer dia berfungsi untuk menghasilkan sel-sel limfosit agar punya kemampuan untuk mengenali atau melakukan rekognisi partikel-partikel self dan non-self. Nah, setelah itu organ limfoid primer juga menyiapkan sel-sel tersebut menjadi sel limfosit imunokompeten. Sel limfosit imunokompeten ini adalah sel limfosit yang punya kemampuan untuk mengenali partikel-partikel asing yang masuk, ya. Dan populasi limfosit imunokompeten ini terdiri dari menjadi limfosit T dan limfosit B. Gambar ini menjelaskan perkembangan sel limfoid dan non-limfoid atau mieloid, ya, di mana sel induk, ya, kita kenal dengan pluripotent hematopoietic stem cell atau sel induk, ini berkembang menjadi sel progenitor limfoid dan progenitor mieloid, ya, atau limfoid non-limfoid. Progenitor mieloid atau progenitor non-limfoid.
nantinya berkembang menjadi granulosit, megakariosit, ya, dan eritrosit. Ya, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi darah kita menjadi sel dendritik, ya, sel neutrofil, dendritik, monosit, platelet, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian kalau dia masuk ke jaringan, ya, dia akan menjadi sel dendritik, ya, ini sel dendritik, kemudian sel mas dan makrofag kalau dia masuk ke jaringan, ya. Kalau dari limfoid progenitor ini, ya, limfoid progenitor ini nanti akan berkembang menjadi sel T, sel B, dan NK sel atau sel natural killer, di mana dia nanti akan berada di limfonod, ya, di kelenjar getah bening kita menjadi sel-sel yang imunokompeten. Artinya dia menjadi sel efektor yang berperan menjadi sel plasma menghasilkan antibodi, sel T sitotoksik, ya, yang menghasilkan sitokin inflamasi dan proinflamasi atau sel natural killer yang teraktivasi. Limfosit, ya, diproduksi oleh jaringan limfoid primer, ya. Tadi salah satunya adalah sumsum tulang. Nah, sel limfosit ini dia bermigrasi melalui sirkulasi ke limfoid sekunder, ya. Sel limfosit ini berumur panjang dan dia bisa menghasilkan sel T memori dan ini bisa bertahan sampai beberapa tahun, ya. Untuk mengenali sel limfosit T dan B kita harus punya marker tersendiri, ya. Penandanya ada tersendiri masing-masing. Nah, limfosit T dia melakukan atau dia berdiferensiasi tadinya kan di timus, ya. Kemudian menjadi limfosit T dengan subtype limfositnya masing-masing adalah T helper atau TH, sel TH, T helper ini dia dikenali dengan CD4. Kemudian sel T sitotoksik, ya, atau TC, T sitotoksik dia dikenali dengan CD2. Kalau T supresor atau TS dia dikenali sebagai CD8, CD8 atau dia juga berperan sebagai sel T regulator atau kita kenal dengan Treg, ya. Jadi limfosit T sudah berdiferensiasi, kemudian di timus, ya, masuk ke dalam sirkulasi dan dia punya molekul-molekul penanda, ya, molekul antigen penanda pada permukaan sel T ini kita kenal dengan nama atau dinamai dengan CD, ya. CD ini artinya cluster designation, ya. Dia merupakan molekul penanda limfosit T tersebut. Limfosit T ini terbagi menjadi beberapa subtype limfosit, yaitu yang pertama TH, ya, T helper penandanya CD4, ya. Jadi kalau di luar sana ngomong CD4 berarti itu merupakan sel T helper. Tapi kalau di luar sana berbicara misalnya CD8 berarti kamu sudah connect, oh itu berarti sel T suppressor atau Treg, ya, T regulator. Sementara sel TC atau T sitotoksik ini penandanya yaitu CD2, ya. Nah, limfosit B dia diproduksi kemudian mengalami maturasi di sumsum tulang, ya. Dia bertugas untuk menghasilkan imunoglobulin, ya. Proses maturasi dari prekursor sel B dimulai dengan soluble imunoglobulin di dalam plasma, kemudian diekspresikan di permukaan sel, ya. Pada akhirnya, nah tadi ya. Sel B ini pada akhirnya akan masuk ke dalam sirkulasi, ya. Limfosit B ini juga berperan menjadi sel B yang matur, ya, dan dia akan mengekspresikan imunoglobulin M yang soluble, imunoglobulin D yang soluble, dan dia penanda cluster designation-nya itu adalah CD19, ya. Dan limfosit B ini juga berperan sebagai APC, ya, di mana dia menyajikan
melalui MHC kelas 2 ya, membentuk kompleks APC MHC ya, kompleks antigen MHC untuk mengaktifasi sel T ya. Nah, limfosit B setelah di stimulus oleh interleukin 4 ya, tadi interleukin 4 ini kan mengaktifasi sel B untuk menjadi sel B imunokompeten ya, dia agar bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma menghasilkan antibodi dan sel B memori ya, untuk persiapan pada paparan infeksi kedua nanti. Sel natural killer atau kita kenal dengan NK cell, dia berfungsi sebagai pengawasan ya. Tadi di awal sekali itu ada fungsi sistem imun, salah satunya adalah untuk pengawasan, dan ini diperankan oleh sel natural killer ya. Pertahanan alamiah terhadap sel target ya, misalnya karena mutasi atau invasi patogen ya. Jadi sel natural killer ini merupakan sel yang berperan pada pertahanan alami terhadap sel target karena terjadinya suatu mutasi atau invasi oleh patogen ya. Dia strukturnya itu seperti limfosit yang besar dengan granul yang kasar ya. Dia dapat membunuh sel target secara spontan melalui produksi perforin dan granzim. Makrofag merupakan sel fagosit yang bersifat bekerja secara profesional ya, di mana dia juga memiliki enzim lisosim yang dapat menghancurkan partikel-partikel antigen atau non-self particle. Makrofag dia kalau di paru atau pulmo bisa dikenal dengan istilah sel dust kalau di berbagai jurnal ya, ada yang menyebut itu adalah sel dust ya. Kalau di hepar dia dikenal dengan sel Kupffer, di glomerulus dengan sel mesangial, di otak dikenal sebagai mikroglia, di tulang osteoklas, di kulit sebagai sel Langerhans. Jadi kalau sudah kenal misalnya disebut sebagai sel mesangial, kamu bisa langsung connect, oh itu berarti adalah makrofag yang terdapat di glomerulus, misalnya seperti itu. Makrofag ini umurnya lama ya, bisa beberapa bulan bahkan bertahun-tahun, dan dia bertugas untuk menghancurkan mikroorganisme yang virulensinya ganas ya, atau benda asing melalui produksi enzim lisosim tadi ya. Dia mempunyai reseptor ya, dan terhadap fragmen-fragmen tertentu, dan dia akan melepaskan sitokin ya. Tadi untuk mengaktifasi sel T dia melepaskan interleukin 2 ya. Dia juga bisa mengekspresikan MHC kelas 2 di permukaan sel tubuhnya sehingga terjadi kompleks antigen MHC ya, ikatan antigen MHC, dan ini yang disebut dengan antigen presenting cell. Jadi antigen presenting cell itu adalah kalau sudah terbentuk kompleks antigen MHC dikenal nantinya disebut dengan antigen presenting cell, dan APC inilah yang akan mengaktifasi limfosit T, di mana APC akan melepaskan interleukin 2 ya, mengaktifasi limfosit T agar limfosit T menjadi limfosit T yang imunokompeten ya, bisa menjadi sel T helper CD4, CD4 atau CD8 menjadi sel T regulator atau sel T sitotoksik, sel CD2 tadi ya. Polimorfonuklear ia adalah sejumlah leukosit yang berada di dalam sirkulasi bersama-sama makrofag, merupakan pertahanan terdepan untuk sistem imunitas tubuh. Masa hidupnya tidak lama, 2 sampai dengan 3 hari, dan dia berperan pada infeksi, trauma ya, di mana nantinya akan melepaskan mediator antihistamin. PMN ini juga diperankan oleh terdiri dari mastosid, eosinofil, basofil, dan trombosit. Lanjut ke antigen, di mana antigen ini merupakan unsur yang berperan pada sistem imun. Ya, antigen merupakan suatu substans yang dapat menginduksi respon imun secara spesifik dan berikatan secara spesifik dengan respon imun dengan produk-produk respon imun. Ya, antigen merupakan molekul yang dapat dikenal
oleh reseptor imunoglobulin dari sel B atau reseptor dari sel T kalau dia sudah berikatan dengan kompleks MHC tadi, ya. Antigen definisinya sendiri adalah suatu zat yang mampu menginduksi sel imun untuk melepaskan antibodi. Kalau imunogen, suatu zat yang mampu menginduksi respon imun untuk melakukan respon imun spesifik. Nah, kalau alergen, ini adalah suatu zat yang mampu menginduksi respon imun, suatu zat tertentu yang mampu menginduksi respon imun secara spesifik. Lanjut. Nah, antibodi merupakan respon imun yang masuk ke dalam golongan polipeptida dan kita biasanya kenal dengan imunoglobulin. Ya. Molekul glikoprotein yang soluble atau yang larut, dia biasanya berbentuk huruf Y dan dia terletak pada permukaan sel B. Imunoantibodi ini diproduksi oleh sel plasma untuk merespon kalau ada stimulus antigen tertentu seperti bakteri, virus, parasit, atau proses transplantasi organ-organ tertentu, ya. Antibodi disekresi ke dalam darah, kemudian menuju ke limfonod. Dan dia akan mengikat secara spesifik, kemudian melakukan netralisasi dan eliminasi patogen-patogen asing. Maillard histocompatibility atau HLA, Human Lymphocyte Antigen, ini berhubungan dengan kerentanan seseorang terhadap suatu infeksi. Ya. MHC memiliki glikoprotein yang ada di permukaan selnya. Ya. Jadi kalau MHC ini karena punya glikoprotein pada permukaan sel, maka dia terbagi menjadi MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 1 dia menampilkan antigen pada permukaan sel berinti dan kemudian terjadi kerusakan sel. Ya. Kalau MHC kelas 2 dia akan mengekspresikan antigen pada permukaan APC kemudian mengaktifasi sel imun. Nanti tentang MHC akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ini adalah gambaran di mana APC, antigen presenting cell, ya, dia kalau terletak pada APC ini nanti akan kita lihat sendiri. Kalau MHC kelas 2 di sini di gambar ini, ya seperti ini ya, sel T helper yang MHC kelas 2 yang ada pada permukaan makrofag. Jadi saya ulangi, MHC ini memiliki glikoprotein pada permukaan selnya, sehingga dia terbagi menjadi MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 2 ya, dia ada di permukaan sel makrofag, ya. Apabila dia berikatan dengan antigen, dia memberikan respon spesifik. Ya. Jadi kalau MHC kelas 1 di sini MHC kelas 1 ya, dia dihasilkan oleh pada sel yang berinti. Ya, jadi ini ada sel berinti. Kalau sel berinti tersebut diinvasi oleh patogen, maka dia akan berikatan dengan MHC kelas 1 dan dia diekspresikan ke permukaan sel dan menimbulkan respons seluler. Lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi gambar ini aja lebih jelas. Nah, kapan dikatakan MHC kelas 1 dan kapan dikatakan MHC kelas 2? Jadi kalau MHC kelas 1 itu kalau dia antigennya itu di dalam sel. Ya. Kemudian kalau MHC kelas 2 itu antigennya itu dia eksogen, ya, di luar sel. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Jadi MHC kelas 1 itu dia dimiliki oleh sel berinti. Ya. Kita lihat di sini di kursor saya ini ada sel yang berinti, maka dia akan berikatan dengan MHC kelas 1.
Dan kalau dia selnya tidak berinti, maka dia akan berikatan dengan MHC kelas 2. Yang seperti itu pengertiannya ya. Kita lanjut dengan komplemen, di mana komplemen ini merupakan protein antimikroba yang dia diproduksi oleh hati, beredar di dalam darah, dan terdapat pada membran sel. Komplemen dia akan mengaktifasi atau dia diaktifasi oleh antibodi atau antigen untuk memicu suatu rangkaian reaksi kimia dan pada akhirnya mampu melisis atau menghancurkan mikroorganisme melalui membran sel tersebut ya. Jadi nanti komplemen itu dia ada juga efek tidak langsung seperti menyebabkan kemotaksis ya daripada sel-sel imun, kemudian melakukan opsonisasi dan berperan pada inflamasi dengan melakukan rekrutmen sel-sel fagosit dan sel limfosit T dan B. Yang terakhir adalah sitokin, di mana sitokin ini merupakan molekul soluble dan dia berperan sebagai mediator komunikasi antara sel selama pada terjadinya respon imun. Sitokin ini dia ada yang sebagai bersifat autokrin dan parakrin. Kalau autokrin dia dihasilkan sel tersebut menghasilkan sitokin dan dia mengaktifasi sel dianya sendiri. Tapi kalau parakrin dia sudah melepaskan sitokin dan sitokinnya itu dia mengaktifasi sel-sel yang berada di sekitarnya, itu parakrin. Jadi sitokin ini dia ada yang bersifat autokrin dan ada yang bersifat parakrin. Nanti sitokin terbagi menjadi proinflamasi dan antiinflamasi, di mana kalau proinflamasi dia mendukung terjadinya proses infeksi di tempat tersebut, kalau antiinflamasi dia menekan terjadinya inflamasi di tempat terjadinya infeksi. Demikian telah saya sampaikan kuliah imunologi dasar, semoga memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua dan semoga mencerahkan pemahaman kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.